Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Malam. Ya, sehat semua? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ibu, Ibu. sehat. Iya. Ibu sehat juga, Bu? Ya, alhamdulillah sehat juga saya. Eh, oh iya, saya sini akan melakukan tugas kita yang disampaikan oleh Pak Sidik tadi ya tentang pembelajaran yang berhubungan dengan IHT ya. Di sini materi yang akan saya sampaikan akan saya share screen ya. Kita langsung ke materi ya. Oke. Tampilkan sudah di share screen-nya? Iya. Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini saya akan membahas tentang asesmen. Oh, belum ya? Belum tampil, mohon maaf. Sudah ada Ibu. Sudah ada? Oke. Sudah ada. Di sini saya menjelaskan tentang asesmen diagnostik ya. Apa itu asesmen diagnostik? Ya. Di sini dampak penutupan sekolah karena pandemi bagi siswa itu banyak sekali dampaknya. Yang pertama adalah ketidaktercapaiannya belajar. Yang kedua, kemampuan siswa yang menurun, di mana kemampuan siswa di dalam memahami suatu materi itu menurun banyak sekali diakibatkan oleh beberapa faktor ya. Terus yang ketiga adalah ketimpangan pengetahuan yang semakin lebar. Yang keempat, perkembangan emosi dan kesehatan psikologis terganggu. Dan yang kelima adalah rentan putus sekolah. Di mana di sini mungkin dampak dari pandemi itu ada siswa yang belajarnya kurang begitu rutin seperti tatap muka ya. Jadi mungkin mereka sering karena tidak terkontrol oleh keluarga dan sebagainya rentan untuk sekali mereka putus sekolah akibat beberapa hal seperti itu. Terus yang keenam di sini ada dapat berdampak pada pendapatan siswa di kemudian hari. Mungkin prestasinya menurun kalau dia tidak bisa mengikuti pembelajaran daring selama pandemi ini. Selanjutnya, di mana asesmen diagnostis ini di awal pembelajaran itu selama pandemi ya, ini penting bagi sekolah untuk melakukan asesmen berkala. Tujuannya untuk mendiagnosis dampak pandemi terhadap perkembangan kognitif dan kognitif siswa ya, di mana asesmen diagnosis dibagi menjadi dua, yaitu ada asesmen non kognitif dan asesmen kognitif. Di sini asesmen diagnostik non kognitif ini ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Jadi para guru itu melakukan asesmen non kognitif di awal pembelajaran untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Terus yang kedua adalah aktivitas selama belajar dari rumah. Dan yang ketiga adalah kondisi keluarganya. Untuk melaksanakan asesmen non-kognitif ini, para guru itu dapat menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emotikon dan daftar pertanyaan kunci. Contohnya seperti apa saja aktivitas kamu belajar selama belajar dari rumah, atau hal apa saja yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan belajar dari rumah, dan atau pertanyaannya bisa juga apa harapan kamu, seperti itu pertanyaan kuncinya ya. Selanjutnya di asesmen diagnosis non kognitif ini guru itu harus bisa memberi gambar emosi ke siswa. Yang kedua, bisa meminta siswa mengekspresikan perasaannya. Yang ketiga, identifikasi siswa dengan ekspresi negatif. Yang keempat, selama belajar dari rumah dengan cara bercerita melalui tulisan atau gambar, serta mengidentifikasikan siswa yang memilih ekspresi negatif. Nah, pada minggu pertama, guru itu harus bisa mengajak siswa berdiskusi. Selanjutnya, guru juga harus bisa mengidentifikasikan siswa yang memiliki tantangan.
Bisa juga diskusi dengan dewan guru dan kepala sekolah, serta tindak lanjut pada siswa dan orang tua. Asesmen diagnosis kognitif ini ya, di sini tadi sudah saya menjelaskan tentang asesmen diagnosis non kognitif. Selanjutnya saya memasuki menjelaskan tentang asesmen diagnosis kognitif. Di sini asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Berikutnya, para guru melaksanakan asesmen kognitif. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata. Terus yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan bagi siswa di bawah rata-rata. Sebagai langkah persiapan asesmen kognitif, guru membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang pertama, membuat jadwal pelaksanaan. Kita harus bisa membuat jadwal pelaksanaan. Itu adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya yaitu menyusun materi soal berdasarkan panduan yang disediakan oleh Kemendikbud. Kemudian guru akan memberikan kepada semua siswa di kelas dan melakukan diagnosis. Yang ketiga, berdasarkan hasil diagnosis asesmen ini, guru akan membagi siswa menjadi 3 kelompok untuk pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Di sini, asesmen diagnosis kognitif itu dibagi menjadi 3 kelompok, di mana ketiga kelompok tersebut antara lain siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Yang kedua, siswa 1 semester di bawah rata-rata mendapat pelajaran tambahan dari guru kelas. Terus yang ketiga, siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawah atau membuat kelompok belajar yang didampingi orang tua atau pendamping lainnya. Nah, di sini kita masuk pada pembahasan yang terakhir ya, di mana selama pandemi, kepala sekolah akan memastikan bahwa para guru akan tetap melakukan rangkaian asesmen diagnosis secara berkala dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi siswa. Dengan demikian, perkembangan kognitif dan non-kognitif siswa selama masa pandemi dapat terus dimonitor dan memenuhi target capaian belajar. Ya. Ini adalah materi yang saya bahas tentang asesmen diagnosis kognitif. Apakah ada yang pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang materi yang saya sampaikan hari ini? Insya Allah udah paham. Oh ya. Bu Marwita Endra, ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, saya kayaknya belum paham Bu tentang sistem asesmen pada saat pandemi ini Bu. Mungkin yang akan saya tanyakan di sini adalah untuk kita memulai pembelajaran di awal pada peserta didik itu, kemudian hal apa saja yang harus kita perhatikan. Jadi mungkin bisa dengan kondisi anak atau bagaimana. Mungkin saat tatap muka seperti ini setelah pandemi bagaimana. Mungkin itu Bu yang saya kurang paham. Oke, terima kasih ya atas pertanyaan dari Bu Marwita. Di sini kalau tidak ada pertanyaan lainnya dulu? Oh, enggak ada. Oke, kalau enggak ada di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Marwita ya. Tadi pertanyaannya ya, sebelum memulai pembelajaran awal peserta didik, apa yang kita perhatikan? Itu yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kesejahteraan psikologis dan emosional siswa. Sangat penting untuk memperhatikan kesejahteraan psikologis dan emosional siswa karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap siswa. Yang kedua adalah aktivitas belajar di rumah. Kita harus mengetahui bagaimana aktivitas belajar di rumah siswa itu. Apakah mereka selama pandemi ini belajar di rumah diperhatikan atau didampingi oleh orang tua siswa atau tidak?
Takutnya kalau tidak didampingi, akhirnya siswa malas belajar, tidak mau mengerjakan tugas seperti itu. Yang ketiga adalah kondisi keluarga. Kita harus mengetahui kondisi keluarga siswa. Apakah mereka keluarga yang harmonis atau keluarga yang broken home, seperti itu ya. Biasanya kalau keluarga broken home itu seperti ada pengalaman siswa saya, dia tidak broken home dan tidak diperhatikan di rumah, jadi dia mengakibatkan belajarnya tidak begitu selama pandemi ini tidak terkontrol dan banyak sekali tidak mengerjakan tugas. Jadi itu 3 tahapan yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, yang terakhir adalah kondisi keluarga seperti itu. Apakah cukup jelas, Bu Marwita? Cukup jelas, Ibu. Oke. Bu Fani dan Pak Mutasim, apakah jelas pertanyaan materi yang saya sampaikan? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sampai di sini dulu ya penyampaian materi tentang tugas pembelajaran kita hari ini. Karena waktunya sudah berakhir dan tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih semuanya sudah bergabung di Zoom kelas kita hari ini dan saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live dulu ya.